warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna al tahillal umur bil musyawarah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, tahun 2024, kurun waktu yang terasa begitu singkat, masyarakat Indonesia tepat pada tanggal 14 Februari 2024 yang lewat telah kembali melaksanakan ajang pemilihan tokoh berpengaruh bagi masyarakat. Hal ini menjadi harapan kita bersama hadirin, bahwa siapapun pemimpin yang telah terpilih menduduki tahta pemerintahan ialah orang yang mampu menampilkan kejujuran dalam setiap ucapan, menanamkan kesungguhan dalam setiap tindakan, dan mampu menjadi teladan dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Namun ironisnya hadirin, sengitnya persaingan politik kerap memicu konflik yang bersifat fatal. Tekanan ekonomi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin krusial. Kesenjangan meluas dari lingkup lokal hingga skala nasional. Semuanya menjadi penghalang dalam menegakkan demokrasi yang beretika dan bermoral. Kondisi ini hadirin diperparah dengan pembungkaman aspirasi rakyat yang kian kolosal. Hukum yang berperhatikan Jika hal ini dibiarkan menjadi eksidental, maka negara yang dibangun atas dasar prinsip moral dan semangat nasional tidak mustahil akan mengalami kehancuran total. Betul hadirin, betul. Sehingga sepakat kami, solusi Al-Quran dalam menggapai demokrasi idaman, itulah yang merupakan tajuk syarahan kami pada ajang musabaqah syarhil Quran Gebiar Seni Dakwah Al-Quran Virtual Tingkat Nasional tahun 2025 ini, dengan landasan fundamental dan transendental Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Hadirin harap simak dan mendengarkan. fa'fu anhum wastaghfir
لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang bertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam buah karyanya Wawasan Al-Quran, tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat, halaman 626 beliau menjelaskan, dari segi redaksi, ayat tersebut bersifat universal bagi setiap umat muslim, khususnya para pemimpin, agar senantiasa mempertahankan dan membudayakan musyawarah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Hadirin rahimakumullah, jika kita meninjau kondisi demokrasi di Indonesia, maka kita akan menyaksikan kondisi yang sangat memprihatinkan. Masih segar dalam ingatan kita, hadirin, maraknya aksi penggelapan dana publik dengan nominal angka yang luar biasa, politik uang yang semakin merajalela, janji-janji kampanye yang membingungkan hati warga, bahkan perubahan syarat dan ketentuan pencalonan demi kepentingan politik semata kerap dilakukan oleh petinggi negara. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan, hadirin, bagaimanakah solusi Al-Quran dalam menggapai demokrasi idaman? Dengan sangat indah Allah menjawab dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran surah Shad ayat 26. Hadirin harap simak dan kembali mendengarkan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu Dewan Hakim yang mulia, hadirin satu cita satu asa yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili di dalam Tafsirul Wajiz halaman 455 beliau menjelaskan ayat ini merupakan gambaran Allah kepada Nabi Daud terkait dengan etika berdemokrasi yang harus disampaikan kepada umat manusia. Pertama, fahkum bainan nasi bil adl, jalankan hukum di antara manusia dengan adil. Yang kedua, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, jalankan hukum di antara umat manusia dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau ambisi duniawi. Inilah hadirin pondasi demokrasi yang diajarkan dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran telah menawarkan solusi komprehensif dalam menggapai demokrasi idaman. Dengan bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mengikuti hawa nafsu setan. Dengan menerapkan demokrasi berbasis Al-Quran, maka akan lahirlah pola masyarakat yang marhamah dan baldah yang thayyibah, yang akan membawa negara kita Indonesia menjadi negara yang penuh dengan berkah. Sebagaimana lagu Zapin yang telah kami ubah liriknya berikut ini. Indah terjaga demokrasi kita, berlandas iman dan juga takwa, adil dan jujur, amanah dijaga, pemimpin cerdas, Oi rakyat pun cinta. Oh para warga, wahai pemimpin bangsa, mari melangkah sesuai syariah. Bermusyawarah itu hal utama, sebagaimana tuntunan agama. Sebagaimana Tuntunan agama. tuntunan agama. Sepakat hadirin, demikianlah persembahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.